lagi bersama dengan saya Z. Kali ini video pilih kartu. Apa pertanda dari alam semesta kalau manifestasimu sudah terwujud, ya? Di sini saya akan bacakan untuk manifestasi apa yang akan jadi nyata dan juga pertanda dari alam semesta. Oke, jadi pertandanya seperti apa dan apa sih keinginan atau manifestasi yang sudah kamu lakukan? Mungkin sudah menerapkan konsep law of attraction dalam hidupmu, menarik sesuatu dengan pikiran positif, atau mungkin tidak mengenal law of attraction tapi selalu punya keyakinan akan sesuatu. Nah, keyakinan yang bisa dirimu dapatkan akan terwujud dalam jangka waktu dekat, jangka waktu lama, ya kan? Tidak pernah tahu karena waktu itu sangat sensitif ya. Kita tidak pernah tahu. Jadi ada namanya divine timing, waktu yang paling tepat di saat yang paling tepat. Dan di situ ketika Anda mendapatkan atau manifestasi Anda terwujud, rasanya itu seperti, oh ya sudah, memang it is meant to be, ini memang untukmu, gitu loh ya. Jadi nanti ada penerimaan ketika manifestasimu itu terwujud. Oke? Oke, jadi silakan dipilih, ada pal 1, 2, 3. Karena ini spesifik ya, pertanda dari alam semesta. Oke, boleh pilih lebih dari satu pal ya. Ingat ini adalah general reading, bisa resonate bisa juga tidak, dan ini pesannya sangat kuat karena ini hubungannya dengan alam semesta dan manifestasi apa yang akan terwujud. Saya akan coba jabarkan yang lebih luas lagi untuk manifestasinya, dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk semakin semangat lagi berpikiran positif ya. Saya kasih waktu untuk memilih. Sudah memilih ya? Oke, saya langsung masuk ke pal yang pertama. Terima kasih yang sudah selalu mendengarkan dan mampir ke pilih kartu saya. Jangan lupa ya kalau mau follow Instagram di @moonlightaffirmation. Oke, kita langsung yuk ke pal yang pertama. Kalau mau personal reading bisa lihat di bagian deskripsi ya, ada nomor WhatsApp tertera. Oke, untuk pal yang pertama yang gambarnya ini ya, si pria lucu ini. Oke, apakah pertanda dari alam semesta pada saat manifestasimu jadi nyata? Yang pertama, manifestasi apa yang akan jadi nyata dulu? Oke. Kita mulai dari sini ya, karena saya buka kartu dari yang bawah. Di sini ada Oracle. Di sini ada Catalyst Fulfillment. Oke. Ini saya pakai yang Witch's Wisdom's Oracle card. Catalyst Fulfillment. Oke, ada sesuatu yang terpenuhi. Ada clearance broomstick, oke. Ada kartu sapu dan ada kayak pembersihan, penjelasan. Oke, di sini ada witch cottage, oke. Ada kayak semacam rumahnya penyihir dan ini security, ya, keamanan. Oke. Lalu di sini kita ada incubation, ostara, oke. Ada pendiaman, nanti saya kasih artinya. Di sini kita ada we can read ethos. Oke. Di sini jadi kita lihat ada mantra-mantra weekend ya. Imperfect love, imperfect trust, 8 words that we can read fulfill, find your harm none, do as you will, find ever mind the rule of 3. When what we send out comes back to thee, follow this with mind and heart, find Mary ye met and Mary ye part. Alright, jadi kalau ada kepercayaan dalam cinta yang sempurna, maka segala sesuatu tidak akan menyakitimu dan segala sesuatu akan jadi nyata ya, dan akan membahagiakan. Dan di sini ada Pentacles Respect. Oke. Jadi manifestasi apa yang akan terwujud? Sebuah manifestasi yang sudah tidak kamu percayai. Bukan tidak kamu percayai, sepertinya kayak misalnya tiba-tiba kayak aku bisa ini sih kalau saya lihat pokoknya sesuatu yang
yang kayak tidak mungkin, karena ada security di sini, sesuatu yang sepertinya akan sulit terjadi di hidupmu, tapi sempat terpikir kalau bagaimana ya kalau aku begini, sempat punya keyakinan ya aku bisa gitu. Misalnya kayak misalnya sih ini kan masa-masa COVID-19 ya kan, harus berdiam di rumah kan, nggak boleh kemana-mana. Tapi kayak bagaimana kalau misalnya aku pergi ke suatu tempat gitu ya, dan di sana saya kepikiran di sana makan bakso seperti itu, contohnya seperti itu, dan manifestasi itu yang tadinya kayak nggak mungkin lah kan COVID kayak gini, mana mungkin kan PSSB nggak mungkin, dan ini tidak aman untuk pergi ke sana, tapi itu terjadi. Oke, dan ini contohnya saja karena ini saya gambarkan secara luas dan ini general reading, saya tidak bisa spesifik sekali, tapi contohnya seperti itu. Ini hubungannya dengan uang ya juga tidak, pokoknya sesuatu yang tidak aman tapi sempat dipikirkan dan itu jadi nyata karena sepertinya sesuatu yang sangat diinginkan tapi merasa tidak mungkin terjadi, makanya kayak udahlah nggak usah dipikirkan lagi, tapi sempat yakin bisa gitu, bisa, tapi kayak mungkin nggak usah dipikirkan lagi karena tidak aman gitu ya. Dan di sini ada kartu incubation kan, jadi dirimu kayak sempat terdiam, kayak udahlah mungkin mandek aja, nggak usah dipikirkan, mungkin istirahat aja, mungkin tidur aja, mungkin santai aja dulu. Tapi di sini ada weekend read Aces ya. Jadi kalau percaya dengan cinta, dengan keyakinan, weekend read ini juga seperti semacam mantra ya, bahwa kalau dirimu tidak menyakiti siapapun, kalau dirimu berpikiran positif, kalau dirimu selalu menebarkan cinta, maka alam semesta menghargaimu. Karena tujuanmu positif, karena pikiranmu positif, maka kamu seperti menciptakan mantra sendiri untuk dirimu sendiri, menciptakan keajaiban untuk dirimu sendiri, dan itu terjadi nyata. Dan seperti kayak ketika terjadi, tadi waktu di video perkenalan saya ada bilang kalau sesuatu yang mungkin kayak dirimu anggap kayak ya ini memang untukmu, tapi pada saat terjadi pun yang kayak misalnya dirimu merasa itu pantas untukmu pun, dirimu tuh kayak kaget, yang benar gitu, yang benar aja kita bisa makan bakso gitu, kayak sesuatu yang seperti itu ya. Kalau dilihat dari jangka waktunya sih sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan sudah diinginkan lama, tapi waktu diinginkan lamanya itu nggak sampai beberapa tahun. Bisa jadi kita paling 2-3 bulan ke belakang sempat kepikiran, sempat yakin, tapi terus kemudian terhapus atau tersapu, dan ini kayak kembali lagi gitu ya, datang lagi dia dan jadi nyata seperti itu manifestasinya ya. Dan ini bisa bentuk yang lebih besar lagi, misalnya seperti pekerjaan, misalnya seperti kayak pekerjaan ya, berarti sesuatu yang sudah kayak nggak mungkin aku bisa mendapatkan posisi itu, tidak mungkin aku bisa melakukan bisnis itu, tapi dia datang secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Oke, seperti itu. Lalu kita lihat apa pertanda dari alam semesta. Di sini ada karma. Oke, karma. Di sini ada promise. Dan di sini ada filled. Pertanda dari alam semesta itu yang pasti kamu bukan tiba-tiba sih, kamu memang dalam jangka waktu ini rasanya ingin banyak berbuat baik, banyak melakukan hal menolong dan segala macam. Berbuat baik itu tidak harus kayak memberi uang ya, bisa jadi bentuknya apa aja, no problem ya, apa saja. Dan kayak sempat kayak alam semesta tuh sempat kayak memberimu pertanda kayak misalnya yang tadi saya balik lagi ya, pengen makan bakso, tiba-tiba mungkin scroll Instagram terus kayak ada kayak sinkronisasi seperti itu. Sinkronisasinya seperti kayak ada foto, ada orang ngepost tentang bakso seperti itu. Kalau misalnya pekerjaan yang mungkin ada orang yang tiba-tiba chat atau membicarakan soal pekerjaan ini, terus tapi seperti kayak felt atau folk, jadi kayak terselubung gitu loh. Jadi kayak kayak apa ya, kayaknya
terkabul, kayaknya seperti mau terkabul. Jadi kayak ada tanda-tanda atau sinkronisasi dari alam semesta seperti itu, yang mungkin dari telepon lah, chat lah, atau Instagram lah, atau kalau lihat angka kembar sih tidak, tapi saya lebih lihat ke seperti itu. Suatu yang kita sebut, orang awam sebut dengan kebetulan, kalau kita biasanya sebut dengan istilah sinkronisasi dengan alam semesta. Nah, di sini ada DNA karma. Nah, karmanya di sini kalau saya lihat itu lebih ke kayak ya sesuatu yang ya karena memang udah jalannya ya, udah jalannya untuk didapatkan, dan karmamu tuh berbuah dari kebaikan yang rasanya ingin kayak berbagi dengan sesama dan segala macam, ingin melakukan sesuatu, menolong dan segala macam yang tadinya kayak sebenarnya agak merepotkan tapi masih dilakukan, dan kayak sempat menjanjikan juga kayak oh ya yuk ntar kita makan bakso bareng ya gitu, padahal yang kayak nggak tahu bisa apa enggak, tapi yang kayak iya, karena itu termasuk bentuk dari manifestasi keyakinanmu, kepositivitas dirimu ya. Nah itu yang pertanda dari alam semesta seperti itu. Itu keinginan yang muncul sendiri, yang kayak terdorong tapi kayak nggak tahu angin dari mana, kok aku mau aja gitu ya. Lalu di sini ada kartu sun, matahari. Di sini ada kartu rubah, fox, dan di sini ada kartu beruang. Oke, kalau si rubah ini sih dia memang tricky ya, maksudnya kayak simbolnya kayak nipu atau gimana yang agak negatif gitu. Tapi kalau dia kombinasi dengan matahari sih saya lihat seperti kayak gini, kan tadi kan ada kartu felt yang artinya kayak terselubung gitu loh ya. Ada kayak kabut yang menyelubungi, jadi yang kayaknya kok alam semesta kayak mengiyakan aku, tapi kok kayak udah gitu doang gitu, kok nggak kayak terwujud pada saat itu. Nah, pertanda dari alam semesta yang pasti saya bisa lihat nanti dia akan terjadi, itu yang pasti saya lihat pagi, tapi nggak pagi banget. Pokoknya pagi ketika matahari udah terbit banget ya, yang beneran dari misalnya jam 7 yang beneran udah benar-benar panas seperti itu, sampai jam 12 sampai jam 1 atau jam 2 siang. Oke, seperti itu. Terus udah gitu, pokoknya saya lihat pagi ke siang dan cenderungnya siang. Terus udah gitu saya lihat juga indikasinya kayak ketika terjadi itu di hari yang sama itu terjadi hal yang tidak mengenakan, mungkin seperti kayak ada yang bikin kamu kesal atau bikin kamu nggak nyaman gitu. Terus bisa jadi kamu kayak nggak menganggap ini sebuah hasil dari manifestasimu sendiri, tapi itu nanti akan terjadi dan kamu patut dan harus bersyukur, karena si rubah ini menunjukkan kalau memang ada semacam ya mungkin ya karena memang ya kalau kita sebut dengan serangan atau energi negatif seperti itu yang membuatmu tidak bersyukur atas hasil dari manifestasimu ini, tapi nanti dia akan muncul dan ketika dia muncul bersamaan di hari yang sama, itu kamu mesti yang kayak oh ya udah, ini kan udah lama aku inginkan, ya udah aku bersyukur. Meskipun dirimu sempat sedih, langsung buang itu semua, karena dia hanya datang sebentar aja, hanya untuk mengusik hati kamu supaya perasaan kamu tuh nggak nyaman dan nggak bersyukur. Kalau nggak bersyukur tuh akan menyebabkan vibrasimu jadi kurang positif, sehingga kalaupun kamu mendapatkan hasil manifestasimu itu kamu jadi kurang bersyukur pada alam semesta. Oleh sebab itu kayak bisa mengganggu kamu punya vibrasi. Oke, jadi benar-benar harus bersyukur. Kalaupun pada hari itu terjadi apa yang kamu inginkan, di hari yang bersamaan ada perasaan tidak enak, buang aja itu semua, karena kamu lebih kuat ya. Yang pasti di hari yang sama, pada saat manifestasimu terjadi itu saya bisa lihat ada kayak semacam ini nih, orang yang memberitahu kamu atau merangkul kamu untuk kayak bersyukur dan kayak hebat kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau, atau kayak membuatmu kayak kok bisa sih gitu, kok bisa sih kamu bisa dapat gitu, nih kayak gitu. Dan kamu yang kayak
harus kayak, oh iya sih memang ini yang aku harapkan. Oh iya, ini adalah hasil manifestasiku sendiri ya. Seperti itu yang pilih PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir. Ya, kalau mau lebih detail lagi bisa personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Si pamit dulu, semoga semua berbahagia selalu dan kita masuk ke PAL 2 yuk. Oke, yang pilih PAL 2, apakah pertanda dari alam semesta pada saat manifestasimu jadi nyata? Oke, kita lihat dulu ya manifestasi apa yang akan jadi nyata. Di sini ada Lady Goddess, Lady / Goddess ya. Jadi wanita atau dewi di sini feminim. Oh, ini keluar feminim ya. Tadi sebelumnya ada keluar maskulin. Di sini ada Invoke, Awakening. Oke. Ya, saya lihat bunga-bunga yang bersemi seperti ini. Oke. Alright, di sini ada Book of Shadows, Secret, rahasia. Invoke tuh bunga-bunga yang bersemi. Oke, terus di sini Union. Union apa ini? Persatuan apa ini? Lita, Intensification. Oke, ada sesuatu yang intens. Ini ada sesuatu yang naik ke semesta nih, sepertinya ada sesuatu yang benar-benar terwujud. Oke, kita nanti lihat lagi ya. Saya buka kartunya dulu dan di sini ada Cauldron Containment. Oke. Pertama ada si feminim dulu. So, saya lihat dari feminim ini manifestasinya yang hubungannya dengan wanita, sesuatu yang sangat feminim, sesuatu yang sangat lembut ya. Kalau saya lihat sepertinya ini pria wanita sama saja, yang pasti ada kayak kalau pria berarti akan mendapatkan, karena di sini ada union. Jadi kalau dirimu pria ada persatuan dengan seorang wanita ya. Apapun jenis kelaminmu ya, kalau memang dirimu mohon maaf penyuka sesama jenis dan setipenya, itu pasti, pokoknya saya lihat, nggak pasti ya karena ini general reading, tapi yang saya lihat di sini ada persatuan. Jadi ada ya dapat pacar lah, dapat pasangan seperti itu ya, bentuk manifestasi seperti itu. Cuman ada awakening sama secret di sini. So saya lihat di saat yang bersamaan juga untuk kalian yang wanita, saya bisa lihat ada sesuatu yang kayak misalnya gini, selama ini aku tuh sebenarnya orang seperti apa sih, aku tuh bagusnya kerja apa sih, aku tuh bagusnya kuliah apa sih, aku bagusnya tuh mengembangkan skill bakat di mana sih, aku seharusnya tuh punya kerjaan, misalnya ini sekarang lagi covid ya, aku tuh seharusnya jualan apa sih, kayak gitu. Jadi kayak bertanya-tanya seperti itu, dan itu nanti keluar. Jadi itu nanti belum tentu pada saat covid ini ya, tapi dia keluar, dan ini kayak banyak. Saya lihat ini sumringah banget ini PAL ini. So saya lihat ada sesuatu yang terungkap, yang tadinya tidak terungkap jadi terungkap, bukan rahasia gelap tapi rahasia terang, dalam artian sesuatu yang memang tersembunyi dalam diri sendiri keluar, boom gitu keluar, dan sangat intens ya, sangat kayak terus kayak keluar gitu, yang kayak tiba-tiba apa ya, contohnya kayak saya tuh kayak tiba-tiba
Ya dibilang tiba-tiba, iya sih, maksudnya saya tiba-tiba pengen kuliah, terus kayak waktu saya kuliah ambil satu, saya kuliah ilmu pemerintahan, saya ambil lagi kuliah di Taiwan, pada saya sama saya jadi kuliahnya 2, terus udah gitu saya juga mau tetap saya mau kerjain YouTube juga, saya mau kerjain personal reading juga, saya mau kerjain banyak hal juga, saya bahkan sekarang pengen nulis lagu dan segala macam, semua kayak tetap keluar kayak gitu, itu pada saat yang bersamaan dan kayak intens, ya nggak bersamaan juga sih, tapi dia keluar kayak keluar dan keluar terus. Cuman ada containment di sini, jadi kayak ada penahanan diri juga sih. Jadi kayak, oh ya aku cukup sampai di sini. Jadi kayak nggak mau terlalu intens. Ada kayak nggak mau terlalu intens juga, tapi kayak bisa jadi skill-skillmu itu kamu tampung satu-satu keluar gitu ya kan. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi bisa juga ini bisa jadi kalau kalian mau belajar. Bisa jadi kalau kalian mau menempuh pendidikan lagi, ini bisa jadi bentuk manifestasi seperti itu. Terus yang mau ketemu sama jodoh, pacar saya lihat sih lebih pacar, ini seseorang yang diidamkan, lebih ke bukan pasangan jodoh sejati tapi kayak seseorang yang diidamkan itu terjadi. Terus kalau untuk cewek, saya nggak lihat ada pasangan, tapi kalau untuk kalian yang memang pasangannya cowok, ya kalau saya lihat bukan union tapi lebih ke kayak pengembangan skill dan kayak satu-satu dikeluarkan mulai dari A, B, dan C, dan itu benar-benar yang kayak bisa jadi ini potensinya ke pendidikan, udah kerja pengen belajar lagi, pengembangan skill lagi, mungkin belajar make up, belajar apa, bentuknya macam-macam ya. Terus intensification-nya juga ya saya lihat pokoknya ada sesuatu yang berkembang ya, dan yang kayak tadinya masih kuncup, yang kayak mungkin tersembunyi malah tiba-tiba kayak boom keluar gitu, seperti itu. Dan itu kayak sesuatu yang sangat gak dikira-kira, bener-bener gak terkira, tapi kayak ya udah mau dijalani, yuk jalani aja gitu. Yang mungkin lagi habis putus atau gimana, terus kayak pengen kayak entah kenapa kayak oh ya udah aku mau belajar aja lah gitu, nggak usah mikirin soal cinta lagi. Nah ini nanti bisa jadi keluar skillnya gitu, tapi ya nggak seperti itu juga gitu. So apa sih pertanda dari alam semesta? Di sini ada keluar wolf instincts, ada serigala insting ya, ada childhood ya, masa kecil, innocence, tidak bersalah, dan ada lack stillness, penyepian, penyendirian. Oke. Pertanda dari alam semesta, ya bisa jadi ada sesuatu yang memang menyebabkan dirimu itu yang nggak jadi terluka, bisa juga kayak memang merasa kayak aku butuh sendiri ya, dan instingmu memintamu untuk kayak nggak usah peduli dengan apa kata orang, karena kamu merasa kamu nggak bersalah, kamu merasa kayak apa sih yang orang bilang, apa sih yang sudah kamu kerjakan, kamu rasanya kayak aku tuh berada di jalan yang benar gitu, dan kayak kamu lebih cenderung pengen menyendiri, dan di saat yang sunyi itu entah kenapa kamu merasa kayak pengen sendiri, pengen menepi. Dan kalau yang ini juga set ini jangka waktunya bisa jadi panjang, karena ini ada masa-masa dirimu mungkin happy, bisa jadi nih dirimu happy, banyak teman, tapi kayak merasa aku lebih banyak pengen sendiri, atau aku pengen punya waktu untuk sendiri. Nah pada saat itu kayak nggak peduli teman-temanmu bilang apa, kayak lu ngapain sih kok main sendiri, main sendiri maksudnya yang kayak sendirian gitu loh, kok kayak nggak mau begini, nggak mau bareng kita, ada masalah sama kita atau apa, enggak, tapi lebih ke kayak ya udah aku butuh privasi gitu ya. Dan pada saat seperti itu yang kayak ya kembali lagi, aku adalah seorang manusia, aku butuh waktu sendiri. Entah kenapa kamu jadi bisa lebih mengembangkan, ya mungkin sekarang kan lagi masa PSSB lagi ya, kalau nanti kalian nonton videonya nanti banget ya, ya pada saat kalian lagi sibuk-sibuknya kalian jadi pengen sendiri, pengen apa, entah kenapa pengen lebih merenung, lebih melihat dalam diri sendiri, lalu kayak instingmu tuh kayak lebih keluar, kok kayaknya aku perlu melakukan A, B, C, D gitu, yang
yang selama ini tidak aku lakukan karena aku mungkin tidak punya waktu atau apa, dan itu tiba-tiba keluar, dan pada saat keluar kamu akan menyadari kalau loh ini kan yang aku mau selama ini gitu ya. Terus yang berikutnya ini ada kartu ular, ada kartu tikus, sama kartu clover. Oke, kenapa ada ular dan tikus? Hati-hati ya, kalau ular sih bisa makan tikus ya. Jadi ini bisa jadi masalah besar datang memakan masalah kecil. Jadi kayak misalnya, ya kalau saya bilang sih mungkin kan hati-hati ya, karena memang ini bentuk pertanda dari alam semesta. Jadi kayak ada sesuatu yang, kalau saya bilang sih bukan masalah, tapi ada sesuatu yang bisa membuatmu kayak terkecoh banget ya, benar-benar terkecoh sekali, sehingga kalau misalnya dirimu nih, saya sekarang lagi yang tadi saya bilang pengen belajar gitu. Nah, bisa jadi tiba-tiba nih kayak masalah dana gitu, yang kayak mungkin ya masih bisa pinjem orang atau masih bisa kayak minta ke orang tua atau segala macem, tapi kayak dirimu kayak itu masalah yang kayak masih bisa dibereskan gitu, karena ada kayak keberuntungan yang menyelimutimu, yang menemanimu, tapi bisa jadi ada kayak permainan trik yang tiba-tiba datang tak terduga seperti itu, yang bisa jadi kayak ayo kita mendingan yang lain-lain, mungkin teman-teman pada kayak beli laptop iMac terbaru gitu atau apalah kayak gitu, terus yang kayak ya udah deh nggak usah kuliah atau nggak usah belajar lagi lah, beli iMac aja gitu. Jadi kayak semacam itu. Jadi kayak pertanda dari alam semesta tuh kayak ada kendala yang sebenarnya memang benar-benar kayak kamu bisa selesaikan ini kok, kamu bisa bereskan ini kok gitu. Tapi kayak kamu bisa terkecoh nih di sini. Jadi hati-hati. Ini sebenarnya sumbernya bukan dari alam semesta. Ini faktor luar, faktor eksternal yang masuk ke dalam pikiran kamu, yang kayak kamu kalau nggak iyakan ya udah kayak mental aja gitu. Tapi kalau kamu iyakan ya udah beres, hasil manifestasimu langsung kayak buyar semua gitu. Jadi hati-hati dengan si ular ini ya, hati-hati dengan pikiranmu. Jadi tetap fokus. Kalau kamu fokus, maka kamu akan tahu kalau ini tuh adalah tantangan yang mesti kamu tidak indahkan gitu, yang kayak mesti kamu bereskan, kayak kamu mesti kayak ya nggak masalah loh orang ini lebih penting. Jadi kayak kamu harus tahu mana yang mesti kamu prioritaskan, seperti itu ya, karena itu hasil manifestasimu, itu adalah mimpimu, itu adalah keinginanmu. Maka ketika kamu sudah berkeyakinan kalau itu sudah terwujud, terimalah dengan tangan terbuka ya, jangan malah menutup tangan kamu untuk sesuatu yang belum tentu benar-benar penting untuk kamu. Oke, karena alam semesta memaksudkan ini untuk masa depanmu yang lebih cerah, karena memang itu adalah jalanmu. Oke, seperti itu ya. Terima kasih yang sudah mampir. Tungguin lagi pilih kartu dari Z berikutnya. Dan kalau mau lebih detail lagi ya, kalau merasa resonate bisa coba di personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Z langsung ke PAL yang berikutnya, PAL 3. Oke, yang pilih PAL 3, apa pertanda dari alam semesta pada saat manifestasimu jadi nyata? Ya, sesuai dengan prinsip law of attraction, atau bagaimana Anda meyakini keyakinan Anda secara positif, yakin banget bisa jadi nyata. Maka kapan sih itu bukan kapan ya? Apa sih tanda-tandanya kalau akan jadi nyata gitu ya? Atau jadi nyata pada hari itu juga. Yang pertama adalah bentuk manifestasi apa yang jadi nyata. Di sini saya ada magic candles. Oke, ada magic di sini. Di sini ada you rebirth. Oke. Di sini ada herbal kitchen alchemist. Oke, di sini ada kebalik kartunya. Di sini ada Samhain death. Oke, ada death di sini. Jangan khawatir, death itu tidak berarti buruk. Di sini ada familiar guardian. Oke, bagus. Dan di sini ada Lord or God masculine. Oke, ada masculine di sini. Oke, kita lihat dulu ya bentuk manifestasi apa. Di sini ada magic sama rebirth. Bentuk manifestasi yang ada hubungannya dengan pergi ke alam luar,
Dan pokoknya hubungannya dengan apa ya, tanaman, hewan, ketemu alam liar, ketemu alam bebas, pepohonan dan segala macam. Dan bentuk manifestasi yang seperti kayak liburan ke tempat-tempat misalnya air terjun, alam bebas seperti itu. Terus bisa jadi tempat yang terang, bisa jadi juga kayak misalnya kayak museum, saya nggak tahu, tapi bisa jadi kayak museum. Pokoknya tempat galeri seni itu juga bisa kalau ada kepengen pergi ke tempat seperti itu. Tapi kalau lebih dalam lagi ada kartu death di sini. Tapi kartu death-nya itu pokoknya seperti, kalau saya lihat itu ini nggak seperti traveling juga, tapi bisa jadi kayak ada terbuka. Death itu ada sesuatu yang sudah nggak ada, mati, tapi kemudian awal yang baru lagi. Seperti kayak tapi ini juga mesti hati-hati ya, karena kartu death ini bisa jadi juga, karena death sama guardian ini bisa jadi seperti kamu memanifestasikan. Manifestasi itu kan bisa jadi buruk, bisa jadi baik ya, menggunakan hal positif. Tapi kalau punya keyakinan yang buruk bisa jadi hal buruk, karena ini mohon maaf agak goyang tadi, karena kalau saya lihat di sini ada kemungkinan seperti kayak mungkin kayak mencelakai orang karena mungkin nggak suka sama orang, itu bisa jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali di sini dari kartu death sama guardian ini. Cuman ini indikasinya kecil, tapi ada seperti itu. Saya agak kaget juga kenapa kok ada yang mikir seperti itu. Tolong please jangan ya, jangan jaga sekali pikiran. Tolong jangan ada pikiran negatif seperti itu, karena ini bisa terjadi dengan kekuatan keyakinanmu. Tapi kalau untuk sebagian besar dari kalian, itu kayak sesuatu yang gerbang baru terbuka untuk kalian, sesuatu yang kalian sudah tutup gerbangnya. Bisa jadi mantan kembali ya, sudah tutup kembali, kebuka lagi gitu. Bisa jadi cinta lama kembali bersemi, masa lalu kembali lagi. Tapi juga bisa jadi yang tadi saya katakan, saya nggak mau sebutkan lagi, tadi sudah saya katakan. Terus hubungannya dengan pria. Pokoknya yang datang ini ya, ini kalau misalnya pergi ke traveling atau apa juga, di situ mungkin ada temen cowok gitu ya. Kalau kamu cowok, temennya cowok, bareng-bareng pergi gitu. Terus bentuk manifestasi yang lain bisa jadi sebagian dari kalian itu cowok ini bisa jadi kalau untuk cewek-cewek ada mantan kembali, karena dia memang kamu tarik dengan keyakinanmu. Terus bisa jadi juga kalau punya orang tua, ayah memberikan kamu sesuatu yang cukup berarti ya, bisa jadi hadiah dari orang tua yang cukup besar, yang tidak diekspektasikan datang dari orang tua tapi datang dari orang tua. Terus alchemist ini juga bisa jadi kalau dirimu lagi sakit, bisa jadi juga sepertinya ada pengobatan. Jadi kayak semacam mungkin selama ini menunggu pengobatan, atau ada sakit tertentu, sakitnya bisa di luar dalam, bukan sakit magic ya, tapi bisa jadi dari luar atau dalam, misalnya penyakit kulit atau penyakit dalam organ dalam. Nah, yang si dokternya atau tabibnya atau si penyembuhmu ini maskulin, cowok ya. Oke, seperti itu untuk bentuk manifestasinya. Saya channelingnya tadi sudah cukup ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanda dari alam semesta apa. Di sini ada winter solstice, ada reflection, ada Milky Way, ada perspektif, dan ada clouds safe shifting. Oke. Kalau pertanda dari alam semestanya yang pasti, apa yang kamu inginkan
enggak, ini sepertinya dia datang duluan sebelum manifestasimu terjadi. Bisa jadi kayak tiba-tiba nih kamu kayak misalnya mau nelpon seseorang, belum kamu ungkapkan kamu mau bicara apa, dia sudah kayak nanya duluan ke kamu. Jadi kayak reflection, kayak cerminan apa yang mau kamu lakukan atau mau kamu maksudkan gitu. Ya, karena ada perspektif, jadi kayak dari sudut, jadi bisa jadi juga sudut pandang seseorang itu tiba-tiba kayak kamu misalnya dalam forum diskusi atau kamu lagi berteman atau gimana, belum kamu ungkapkan, dia udah ungkapin duluan. Jadi kayak aku nggak usah ngomong lagi gitu. Dan shape shifting, saya ngerasa seperti mungkin sebagian dari kalian itu nanti bentuk manifestasinya pada saat terjadi itu akan terjadi ya, pada saat akan terjadi itu apa ya, ada perubahan besar bukan perubahan besar ya, kayaknya kamu punya mindset yang berbeda gitu loh. Mungkin misalnya kamu nih orang yang suka clubbing misalnya, atau suka tidur malam. Tiba-tiba kamu berpikir kayak, oh tidur malam itu tidak baik gitu. Atau selama ini nggak pernah olahraga, oh olahraga tuh baik. Selama ini nggak suka makan sayur, oh sayur itu baik untuk kesehatanku. Jadi seperti itu ya, ada shape shifting, ada perspektif, sama ada reflection. So ketiga ini mencerminkan kalau dirimu jadi kayak lebih pokoknya bisa jadi kamu sudah berubah, pokoknya ada perubahan dalam dirimu atau cara berpikirmu ya, perspektif juga, sama ada reflection. Bisa jadi perubahan dalam dirimu, misalnya nih kamu tiba-tiba mau jadi vegetarian gitu. Pada saat kamu mau jadi vegetarian, itu tiba-tiba ada orang yang kayak ngajak kamu, yuk ke restoran vegetarian, atau yuk pergi makan salad yuk, kayak gitu. Jadi atau ada orang kayak nganterin kamu, mau cobain nggak salad buatan aku, ini aku barusan mau premier jualan di Instagram gitu, kamu cobain dulu deh, terus habis itu nanti kamu kasih testi ya gitu, buatin aku story Instagram bla 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 bla. Contohnya seperti itu ya. Dan ini bukan berarti ada hubungannya dengan salad enggak, tapi maksudnya ini pertanda dari alam semesta. Jadi sesuatu sinkronisasi yang membawamu nanti memberi petunjuk. Kalau jadi biasanya sih dari jangka waktu ketika tanda-tanda udah mulai muncul, biasanya kalau cepat hitungannya bisa jadi dalam hari, kalau lambat hitungannya dalam bulan. Dan biasanya kalau ini pun terjadi kayak dia akan beruntun gitu loh biasanya, tapi harus benar-benar ngeh gitu ya. Biasanya sinkronisasi itu kalau kamu sudah ngeh sekali, 2 kali dia akan terus terjadi ya, dan dalam bentuk yang bermacam-macam. Misalnya tiba-tiba kayak pengen es krim, ada yang nawarin es krim, atau ada yang ngajak pergi beli es krim, belum tentu juga dibeliin, tapi kayak ada yang ngajak pergi beli es krim, itu juga bisa. Jadi semacam itu sinkronisasinya ya. Jadi bukan kebetulan juga, kita biasanya suka sebut kebetulan, tapi kayak ya bermacam-macam ya. Terus habis itu di sini saya kasih contoh deh. Waktu itu saya mau beli, saya bilang di situ ada sebuah toko itu toko barang second. Terus udah gitu saya sempat bilang kalau misalnya sekarang kan lagi naik kursnya nih, kalau misalnya saya mau beli tas di situ gitu loh, tapi tunggu kurs turun ya, dan saya mau kalau harganya sekian, saya bilang kayak gitu kan. Terus udah gitu di hari yang sama juga malamnya ketika saya lewat toko itu diskon 50% ya, meskipun kurs naik ya saya beli karena malah jadi lebih murah kan gitu. Seperti itu ya. Terus di sini itu contoh sinkronisasi. Terus pertanda dari alam semesta berikutnya, kalau kartu awan ini kayak habis gelap terbitlah terang. Jadi di sini memang mungkin ada kayak semacam kamu mungkin akan merasa satu fase depresi dulu, atau ini mungkin di sini manifestasi yang betul-betul besar ya kalau saya lihat ya. Jadi bukan manifestasi kecil. Kalau misalnya seperti mantan kembali atau segala macam, itu ini benar-benar yang kayak kalau mantan ini balik mungkin bisa jadi kayak untuk selamanya gitu. Jadi maksudnya benar-benar yang kayak bisa jadi pendamping hidup dan segala macam. Karena saya lihat ini manifestasi yang cukup besar
yang ada pengaruh besar di hidup kamu, karena kamu akan mengalami satu fase depresi karena ada kayak shape shifting ya, perubahan dalam hidup kamu juga. Ada fase depresi atau fase tertekan atau suatu kejadian luar biasa yang menyebabkan kesedihan di dalam hatimu, tapi terus kemudian kamu bisa hadapi itu. Dan bisa jadi juga ada suatu perjalanan yang cukup panjang. Bisa jadi kamu mungkin harus pindah kota atau pindah rumah atau segalanya. Jadi ini periodenya cukup lama, tapi ini benar-benar merubah hidupmu, dan ini benar-benar akan jadi titik balik hidup kamu. Dan ada kartu menara di sini, itu bisa menciptakan perubahan yang besar dan tinggi, menarakan tinggi ya, besar banget di hidup kamu, tapi sampai ke kamu membangun istanamu sendiri, dan kayak kamu bisa menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Oke, itu yang pilih PAL 3. Semoga ini membantu. Terima kasih yang sudah mampir ke sini. Kalau mau lebih detail lagi, kalau merasa ini resonate, karena ini general reading ya, energi bisa terbalik-balik, bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Pamit dulu, semoga semua berbahagia. Yang pasti jaga kesehatan, jaga ketenangan hati ya. Selalu aware atau selalu waspada dengan tanda-tanda dari alam semesta, dengan cara kalau bisa duduk tenang, bermeditasi, lebih menghabiskan waktu untuk menenangkan diri, tetapi juga tetap open dengan pendapat-pendapat dari orang lain, sehingga kalian semua terus bisa berpikiran positif. Dan yang pasti kalau memang ada pengaruh-pengaruh negatif, hindari. Terus ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri, baru bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Oke, saya pamit dulu, bye-bye.